Selamat pagi, siang, sore, malam kami ucapkan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah teori akuntansi, yaitu akuntansi internasional. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agnes Pemaiswari dengan NIM 2315644065, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Gusti Nguragung Sawananana dengan NIM 231564459 absen 10. Perkenalkan, saya Nima Devi Prasetyari dengan NIM 23156444053 dengan nomor absen 9. Perkenalkan, saya Nuyan Happy Lia, nomor absen 8 dengan NIM 23156444047. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Jadi, perkembangan perekonomian global itu mendorong perusahaan untuk beroperasi lintas negara, sehingga meningkatkan kebutuhan akan laporan keuangan yang transparan dan dapat dibandingkan secara internasional. Namun, dalam praktiknya, setiap negara memiliki standar dan sistem akuntansi yang berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, hukum, politik, budaya, maupun sistem perpajakan. Perbedaan tersebut kemudian menyulitkan investor dan pengguna laporan keuangan dalam membandingkan kinerja perusahaan, khususnya untuk perusahaan antar negara. Oleh karena itu, harmonisasi standar akuntansi internasional diperlukan untuk mengurangi perbedaan dalam praktik akuntansi, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, dan mendukung pasar modal global. Dengan IFRS sebagai standar akuntansi internasional yang digunakan secara luas. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada materi kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi internasional? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya akuntansi internasional? Yang ketiga, apa saja permasalahan yang dihadapi dalam akuntansi internasional? Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu perbedaan nasional dalam akuntansi internasional? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan harmonisasi standar akuntansi internasional? Dan yang keenam, siapa saja pelaku atau lembaga yang berperan dalam harmonisasi akuntansi internasional? Kemudian, adapun tujuan dari pembahasan materi kali ini, yang pertama untuk mengetahui pengertian dari akuntansi internasional, yang kedua untuk menjelaskan faktor-faktor yang memicu munculnya akuntansi internasional, yang ketiga itu untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam akuntansi internasional, yang keempat untuk menganalisis penentu perbedaan nasional dalam akuntansi internasional, yang kelima untuk memahami konsep dan pentingnya harmonisasi standar akuntansi internasional, dan yang keenam itu untuk mengetahui peran lembaga-lembaga internasional dalam upaya harmonisasi akuntansi internasional. Baik, untuk pengertian akuntansi internasional akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi internasional. Perkembangan akuntansi internasional semakin cepat dan perhatian profesi akuntan pun terhadap masalah ini semakin besar. Ada 3 konsep pengertian orang terhadap akuntansi internasional ini, yaitu yang pertama konsep Parent Foreign Subsidiary Accounting atau Accounting for Foreign Subsidiary. Konsep ini merupakan konsep yang paling tua. Di sini dianggap bahwa akuntansi internasional hanya menyangkut proses penyusunan laporan konsolidasi dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berada di berbagai negara. Konsep yang kedua yaitu konsep komparatif atau international accounting. Konsep ini menekankan pada upaya mempelajari dan mencoba memahami perbedaan akuntansi di berbagai negara. Nah, di sini menyangkut pengakuan terhadap perbedaan akuntansi dan praktik pelaporan, pengakuan prinsip dan praktik akuntansi di masing-masing negara, dan kemampuan untuk mengetahui dampak perbedaan itu dalam pelaporan keuangan. Umumnya, pengertian international accounting ini adalah menggunakan konsep comparative accounting ini. Nah, konsep yang ketiga yaitu universal atau world accounting, yang berarti merupakan kerangka atau konsep di mana kita memiliki satu konsep akuntansi dunia, termasuk di dalamnya teori dan prinsip akuntansi yang berlaku di semua negara. Ini merupakan tujuan akhir dari international accounting. Belkawi pada tahun 1985 mendefinisikan akuntansi internasional sebagai berikut, yaitu
mencakup semua perbedaan prinsip, metode, dan standar akuntansi semua negara, termasuk di dalamnya prinsip akuntansi yaitu GAAP yang ditetapkan di tiap negara. Sehingga akuntan harus menguasai semua prinsip di semua negara jika mempelajari akuntansi internasional. Tidak ada maksud untuk memiliki prinsip yang berlaku umum sedunia. Perbedaan ini diakui karena adanya perbedaan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi internasional adalah bidang akuntansi yang mempelajari, memahami, dan menangani perbedaan prinsip, standar, serta praktik akuntansi antar negara, baik dalam penyusunan laporan keuangan lintas negara maupun dalam upaya menuju harmonisasi standar akuntansi global. Menurut Belkawi pada tahun 1985, beberapa determinan yang mengakibatkan perbedaan tujuan, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi adalah yang pertama, yaitu relativisme budaya. Yang kedua, relativisme bahasa. Yang ketiga, relativisme politik dan sipil. Yang keempat, relativisme ekonomi dan penduduk. Dan yang kelima, relativisme hukum dan pajak. 5 determinan ini adalah yang akan menentukan sistem pelaporan dan pengungkapan di masing-masing negara, sehingga menimbulkan beberapa perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Dengan demikian, diperlukan akuntansi internasional. Nah, Belkawi pada tahun 1976 mengemukakan adanya relativisme agama dalam akuntansi, khususnya akuntansi agama Islam yang memiliki sistem ekonomi dan keuangan tersendiri yang berdampak juga pada laporan keuangannya. Antara bank konvensional dan bank Islam ada beberapa perbedaan prinsipil seperti masalah pengenaan bunga, investasi yang sesuai dengan syariah, produk dana pihak ketiga, pembiayaan yang boleh dilakukan zakat, dan sebagainya. Perbedaan ini menimbulkan beberapa sistem atau format laporan akuntansi antara akuntansi konvensional dengan akuntansi Islam. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, Mueller pada tahun 1976 mengemukakan 3 usul, yaitu yang pertama, setiap perusahaan menyusun laporan keuangan primer dan sekunder. Yang kedua, single domicile reporting, yang artinya laporan keuangan disusun menurut standar dari domisili perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, laporan keuangan disusun menurut standar internasional. Adapun standar akuntansi internasional yang terdiri dari yang pertama yaitu International Accounting Standard atau IAS. IAS ini adalah standar akuntansi internasional yang disusun dan diterbitkan sebelum tahun 2001 oleh International Accounting Standard Committee atau IASC. Standar ini menjadi fondasi awal harmonisasi akuntansi internasional dan masih berlaku sebelum digantikan oleh IFRS. Yang kedua yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini adalah standar akuntansi internasional yang berlaku saat ini secara global yang disusun oleh International Accounting Standard Board atau IASB sejak tahun 2001. IFRS ini merupakan standar utama hasil harmonisasi akuntansi internasional. Adapun tujuan dari IFRS ini yaitu yang pertama meningkatkan keterbandingan laporan keuangan lintas negara. Yang kedua meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Dan yang ketiga mendukung pasar modal dan investasi global. Nah, adapun standar akuntansi internasional yang terakhir yaitu IFRIC Interpretation atau yang lebih dikenal dengan IFRIC. IFRIC ini adalah interpretasi resmi atas IFRS yang diterbitkan untuk menjelaskan penerapan standar dalam kasus tertentu yang kompleks. Bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis atas penerapan IFRS dalam kondisi tertentu agar penerapannya konsisten di berbagai negara. Nah, keseluruhan standar ini disusun berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang menjadi landasan teoritis dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemicu munculnya akuntansi internasional. Adapun beberapa pemicu munculnya akuntansi internasional yaitu yang pertama, semakin luas dan besarnya jangkauan dan operasi MNC atau Multinational Corporation. Dengan semakin besarnya jangkauan MNC ini akan mempengaruhi pasar uang dan modal internasional, serta berbagai transaksi bisnis dan keuangan yang menyertainya. Yang kedua, investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, fluktuasi keuangan yang disebabkan berubahnya sistem keuangan internasional yang menimbulkan munculnya risiko perubahan kurs valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi. Yang keempat, meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditi serta monopoli. Yang kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga. Yang keenam, meningkatnya peranan pasar modal. Dari aspek pasar modal global, ditemukan berbagai indikator penting yang mau tidak mau memerlukan akuntansi internasional. Beberapa indikator penting itu
yaitu yang pertama cash flow dari transaksi overseas saat ini adalah US 1,4 triliun dolar per hari. Yang kedua, ada kecenderungan volume capital market semakin meningkat. Dan yang ketiga, ada kecenderungan konsolidasi dan integrasi pasar modal dunia karena mengurangi transaction cost, masalah likuiditas, dan semakin besar suatu pasar bursa semakin baik. Adapun faktor pemicu yang ketujuh yaitu berubahnya vision pasar modal. Nah, berubahnya vision pasar modal ini disebabkan oleh yang pertama penggunaan decimal pricing dalam bursa. Yang kedua, munculnya pasar yang saling terkait atau link exchange. Yang ketiga, penggunaan electronic trading system di seluruh pasar modal. Yang keempat, adanya global accounting standard, satu standar global. Dan yang kelima, tidak adanya lagi batas negara atau borderless country. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pemicu munculnya akuntansi internasional yaitu pasar modal USA. Nah, pasar modal USA ini termasuk pasar modal yang paling cepat menjadi pasar global. Pada tahun 1999 di pasar bursa NYSE atau New York Stock Exchange terdapat 1.200 perusahaan asing yang terdaftar di pasar modal USA yang berasal dari 56 negara. Bayangkan jika semua perusahaan ini wajib mengikuti standar akuntansi di negara yang bersangkutan. Nah, dari 56 negara ini memiliki 56 standar akuntansi yang berbeda-beda dan merupakan 32% dari seluruh kapitalisasi pasar atau market capitalization di NYSE. Sebagaimana diketahui, pengawas pasar modal itu bertujuan untuk melindungi pemegang saham publik khususnya investor perseorangan. Sedangkan private placement atau institutional investor market biasanya dianggap memiliki kemampuan untuk meneliti kelayakan suatu investasi sehingga tidak perlu secara khusus dapat perlindungan pemerintah. Baik, materi selanjutnya itu tentang masalah-masalah akuntansi internasional, di mana yang pertama itu ada globalisasi dan standar akuntansi internasional, di mana akuntansi saat ini adalah penyamaan standar akuntansi di berbagai negara. Penerapan IFRS itu bertujuan agar laporan keuangan lebih mudah dibandingkan dan lebih transparan. Namun banyak perusahaan mengalami kesulitan saat beralih dari aturan akuntansi lokal ke IFRS. Oleh karena itu, akuntan juga perlu memahami IFRS dengan baik dan selalu mengikuti perubahannya agar dapat bekerja secara efektif di lingkungan global. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan teknologi dan digitalisasi, di mana teknologi telah banyak mengubah pekerjaan akuntan. Otomatisasi dan kecerdasan buatan membantu mempercepat pekerjaan akuntansi. Tetapi juga menuntut akuntan itu untuk mempelajari keterampilan baru, di mana keamanan data keuangan menjadi sangat penting karena adanya risiko kejahatan siber. Selain itu, teknologi blockchain juga mulai digunakan dalam transaksi keuangan. Jadi akuntan juga perlu memahami teknologi ini dan dampaknya terhadap akuntansi dan audit. Selanjutnya yang ketiga itu kepatuhan terhadap peraturan global, di mana perusahaan yang beroperasi di banyak negara harus mematuhi berbagai aturan pajak dan hukum yang berbeda. Salah satu masalah utamanya adalah transfer pricing, di mana transfer pricing itu harus didukung dengan data dan dokumen yang jelas. Selain itu, aturan AML dan KYC mengharuskan perusahaan mengenal pelanggan dan mencegah pencucian uang. Jadi akuntan juga harus selalu mengikuti perkembangan aturan agar perusahaan tetap patuh terhadap hukum. Selanjutnya yang keempat itu ada ketidakpastian ekonomi dan manajemen risiko, di mana kondisi ekonomi global sering berubah dan sulit diprediksi. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi laba perusahaan, jadi gangguan rantai pasok juga dapat menimbulkan masalah keuangan. Akuntan perlu membantu perusahaan mengelola risiko agar dampak dari ketidakpastian tersebut dapat dikurangi. Selanjutnya yang kelima ada pelaporan keberlanjutan dan ESG. Saat ini perusahaan tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, atau yang biasa disebut ESG. Pelaporan ESG memerlukan cara baru untuk mengukur dan menyajikan informasi non-keuangan. Jadi, akuntan juga berperan penting dalam memastikan informasi ESG disajikan dengan benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya, yang keenam itu ada pengelolaan SDM dan pengembangan keterampilan, di mana akuntan dituntut memiliki lebih banyak keterampilan, tidak hanya akuntansi, tapi juga teknologi dan analisis data. Jadi perusahaan perlu menyediakan peluang pengembangan karir agar dapat mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, di mana akuntan juga harus belajar
agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Untuk yang ketujuh itu ada perbedaan budaya dan bahasa. Bekerja di lingkungan internasional berarti juga harus kita menghadapi perbedaan budaya dan bahasa. Jadi setiap negara memiliki kebiasaan dan praktik akuntansi yang berbeda, di mana akuntan harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menyesuaikan diri agar laporan keuangan tetap jelas dan akurat. Yang ke-8 ada analisis data dalam pengambilan keputusan, di mana data keuangan yang bisa dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Dengan analisis data, akuntan dapat memberikan informasi yang lebih berguna bagi manajemen, namun akuntan juga tetap perlu menggunakan penilaian profesional agar hasil analisis tidak disalahartikan. Dan yang terakhir itu ada etika dalam akuntansi global, di mana akuntan sering menghadapi masalah etika, terutama saat bekerja di negara dengan budaya yang berbeda. Jadi menjaga kejujuran dan profesionalisme sangat penting. Akuntan juga harus berhati-hati terhadap praktik korupsi dan penyuapan, serta membantu perusahaan bertindak secara etis. Baik, materi selanjutnya itu penentu perbedaan nasional dalam akuntansi internasional, di mana perbedaan dalam akuntansi internasional dan dalam akuntansi perusahaan anak di negara lain yang merupakan akibat utama adanya perbedaan lingkungan bisnis dari satu negara dengan negara lainnya. Hal ini merupakan masalah yang memerlukan perbaikan. Jadi ada 4 elemen perbedaan, yaitu yang pertama itu ada state of economic development, di mana perekonomian nasional bervariasi tergantung pada kemajuan pembangunan dan tergantung pada sifatnya, dari negara berkembang sampai negara maju. Selanjutnya yang kedua itu ada state of business complexity, di mana perekonomian nasional bervariasi tergantung pada pemahaman teknologi dan industri yang menciptakan perbedaan kebutuhan bisnis sama seperti output bisnisnya. Selanjutnya yang ketiga ada state of political persuasion, di mana perekonomian nasional bervariasi tergantung pada sistem politiknya. Dari perekonomian dengan pengendalian terpusat sampai perekonomian berorientasi pasar. Dan yang terakhir itu ada reliance on some particular system of law, di mana perekonomian nasional bervariasi tergantung pada dukungan sistem perundang-undangannya. Perekonomian tersebut mungkin dapat didasarkan baik pada common law atau code law system, di mana terdapat beberapa kondisi lingkungan juga yang diharapkan mempengaruhi penentuan standar akuntansi. Yang pertama itu ada relativisme budaya, dengan cara bagaimana konsep-konsep akuntansi yang ada di setiap negara seunik ciri budaya negara tersebut. Yang kedua itu ada relativisme linguistik, dengan cara bagaimana akuntansi sebagai suatu bahasa dengan karakteristik leksikal dan gramatikalnya akan mempengaruhi perilaku linguistik dan non-linguistik dari para penggunanya. Yang ketiga ada relativisme politik dan sipil, dengan cara bagaimana konsep akuntansi yang ada di setiap negara itu didasarkan pada konteks keadaan politik dan sipil negara tersebut. Yang keempat, ada relativisme ekonomi dan demografi, di mana dengan cara bagaimana konsep akuntansi yang ada di setiap negara didasarkan pada konteks ekonomi dan demografi di negara tersebut. Dan yang terakhir itu ada relativisme hukum dan pajak, dengan cara bagaimana konsep akuntansi yang ada di setiap negara itu didasarkan pada hukum dan pajak yang berlaku di negara tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai harmonisasi akuntansi. Jadi, menurut Adjarto, harmonisasi berarti sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama. Kemudian, adapun menurut Mogul mendefinisikan bahwa harmonisasi standar akuntansi yaitu sebagai proses yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum dirumuskan, selaras, dan diperbaharui dengan praktek internasional terbaik dengan modifikasi sesuai dan mempertimbangkan kondisi domestik. Jadi secara sederhana, harmonisasi akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional. Jadi, harmonisasi fleksibel dan terbuka sehingga sangat memungkinkan ada perbedaan antara standar yang dianut oleh negara tersebut dengan standar internasional. Jadi, selama perbedaan tersebut tidak berlawanan, standar tersebut tetap dipakai oleh negara yang bersangkutan. Kemudian next. Adapun sifat harmonisasi standar akuntansi.
Nah, istilah harmonisasi berlawanan dengan standarisasi, di mana harmonisasi lebih cenderung bersifat praktik dan merupakan pendekatan konsiliatori, yaitu perbaikan kembali, daripada sekedar proses standarisasi. Terutama saat standarisasi itu sendiri berarti bahwa prosedur di suatu negara seharusnya diadopsi oleh seluruh negara lain. Jadi setiap pengelola negara memiliki kumpulan aturan, filosofi, dan tujuannya sendiri pada tingkat nasional yang menuju pada perlindungan atau pengendalian sumber nasional. Pada tahap awal, harmonisasi terdiri dari pengakuan terhadap sifat-sifat nasional ini dan berupaya untuk menyatukannya dengan tujuan negara-negara lainnya. Tahapan kedua adalah memperbaiki atau mengurangi sejumlah hambatan sebagai upaya untuk mencapai suatu tingkat yang dapat diterima dalam harmonisasi. Kemudian next, itu ada keunggulan harmonisasi. Yang pertama, bagi negara yang belum memiliki standar lengkap. Jadi harmonisasi membantu negara-negara yang belum memiliki standar akuntansi dan audit yang memadai dengan mengurangi biaya pembentukan standar baru. Melalui penerapan standar internasional, negara-negara tersebut dapat lebih cepat bergabung dalam sistem akuntansi, berterima internasional, dan mengembangkan praktik pelaporan keuangan yang efisien serta diakui secara global. Kemudian yang kedua, globalisasi ekonomi dan investasi. Jadi, pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya saling ketergantungan antar negara dalam perdagangan dan investasi mendorong perlunya standar akuntansi yang harmonis. Dengan adanya harmonisasi, informasi keuangan dapat dibandingkan secara internasional sehingga mempermudah pengambilan keputusan oleh investor dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi lintas negara. Kemudian yang terakhir, itu ada kebutuhan pendanaan perusahaan, di mana harmonisasi juga penting bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dari luar, terutama ketika laba ditahan tidak mencukupi. Dengan laporan keuangan yang disusun sesuai standar internasional, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, baik di dalam maupun luar negeri, karena informasi yang disajikan lebih transparan dan mudah dibandingkan antar negara. Kemudian next, itu ada keterbatasan harmonisasi. Yang pertama itu kesempatan mencapai harmonisasi masih terbatas. Jadi meskipun harmonisasi menjadi tujuan penting, kenyataannya peluang untuk mencapai secara menyeluruh masih kecil. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara kondisi ekonomi, sosial, dan regulasi di tiap negara yang membuat proses penyatuan standar menjadi sulit. Kemudian yang kedua itu perbedaan sistem perpajakan antar negara. Jadi salah satu hambatan utama harmonisasi adalah perbedaan sistem perpajakan di berbagai negara. Karena pemungutan pajak merupakan sumber utama kebutuhan jasa akuntansi, variasi sistem pajak ini secara otomatis menciptakan perbedaan dalam prinsip dan praktik akuntansi yang digunakan secara internasional. Baik, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pelaku-pelaku dalam harmonisasi akuntansi internasional. Jadi, perkembangan akuntansi internasional tentunya sangat didorong oleh keberadaan lembaga internasional yang memberikan perhatian terhadap pengembangan profesi ini, khususnya upaya untuk mengharmonisasikan standar akuntansi. Adapun beberapa organisasi internasional yang berperan penting dalam harmonisasi akuntansi, itu yang pertama ada Accountants International Study Group atau disingkat AISG, yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Tujuannya adalah untuk meneliti dan membandingkan praktik akuntansi khususnya di ketiga negara tersebut. AISG menjadi tonggak awal kerjasama internasional dalam bidang akuntansi dan mendorong munculnya gagasan akan pentingnya standar akuntansi yang dapat diterima secara global.
Kemudian yang kedua itu ada International Congress of Accountants atau ICA yang didirikan pada tahun 1904 dengan tujuan meningkatkan konsultasi dan pertukaran ide antara akuntan di berbagai negara. Kemudian yang ketiga ada International Coordination Committee for the Accounting Profession atau ICCAP. Pada tahun 1972, ICCAP dibentuk, di mana lembaga ini didirikan untuk mempelajari kode etik profesi, pendidikan, dan latihan, serta struktur dalam organisasi akuntansi regional. Namun, pada tahun 1976, ICCAP kemudian dilebur dan menjadi International Federation of Accounting Committee atau IFAC. Selanjutnya yaitu International Federation of Accountants Committee atau disingkat IFAC, yang mana organisasi ini beranggotakan lebih dari 150 negara dan berperan penting dalam harmonisasi karena menetapkan pedoman praktik akuntansi profesional dan pengauditan internasional yang menjadi acuan global. IFAC dibentuk dengan tujuan untuk menyusun norma pemeriksaan akuntansi internasional, menyusun kode etik, menyusun program pendidikan profesi akuntan, mengembangkan dan menilai teknik serta prosedur akuntansi manajemen dan manajemen keuangan, serta beberapa tugas lainnya. Kemudian lembaga yang kelima itu adalah International Accounting Standard Committee atau IASC. IASC didirikan pada tahun 1973 dan kemudian bertransformasi menjadi IASB pada tahun 2001. Di mana tugas utamanya adalah untuk merumuskan dan mempublikasikan standar akuntansi yang berlaku secara internasional dan mengupayakan harmonisasi peraturan standar serta standar dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian lembaga yang keenam yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui ISAR. PBB ini merekomendasikan pembentukan suatu kelompok ahli untuk menyusun standar internasional dalam akuntansi dan pelaporan yang disebut dengan Intergovernmental Working Group of Experts on International Standard of Accounting and Reporting atau yang disingkat dengan ISAR, yang lembaga ini dibentuk pada tahun 1976 dengan tugas meninjau praktik pelaporan keuangan pada perusahaan multinasional, mengidentifikasi perbedaan pelaporan antar negara, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan global. Kemudian lembaga yang ketujuh itu Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. OECD ini adalah organisasi kerjasama ekonomi antar negara maju di dunia yang berperan memberikan rekomendasi kebijakan dan pedoman praktik akuntansi untuk negara anggotanya. Juga menjadi forum bagi negara-negara untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi serta pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi pasar terbuka, di mana OECD ini merupakan salah satu organisasi regional. Selain dari yang telah saya sebutkan, itu juga ada beberapa organisasi akuntan regional lainnya yang juga telah memberikan banyak sumbangan bagi perkembangan akuntansi internasional seperti International Monetary Fund atau IMF, World Bank, ASEAN Federation of Accountants atau AFA, kemudian African Accounting Council atau AAC, Uni European Accountants atau
UEA, dan banyak lagi lembaga akuntansi regional lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kantor akuntan publik besar atau yang dulu dikenal dengan istilah Big Six, yang sekarang kita kenal dengan istilah Big Four. Yang sebelumnya dikenal juga dengan Big Eight, di mana Big Eight ini juga yang berperan sebagai salah satu lembaga dalam harmonisasi akuntansi internasional. Kemudian yang selanjutnya ada International Forum of Accountancy Development atau IFAD yang didirikan oleh IFAC bersama dengan Big Five kantor akuntan dunia dan bertujuan untuk membentuk arsitektur keuangan global. Kemudian juga ada beberapa profesi akuntansi yang telah banyak andilnya dalam perkembangan akuntansi internasional, seperti American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountant atau ACPA, Institute of Management Accountant atau IMA, Financial Executive Institute atau FEI, dan lembaga-lembaga lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan lembaga-lembaga atau pelaku-pelaku dalam harmonisasi akuntansi internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan terkait dengan materi yang kami bawakan, yaitu akuntansi internasional, di mana berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akuntansi internasional merupakan bidang akuntansi yang membahas perbedaan prinsip, standar, dan praktik akuntansi antar negara yang dipengaruhi oleh perbedaan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, maupun perpajakan. Kemudian, akuntansi internasional ini muncul didorong oleh globalisasi ekonomi, meningkatnya aktivitas perusahaan multinasional, serta perkembangan pasar modal dan investasi lintas negara yang menuntut laporan keuangan dapat diperbandingkan secara internasional. Kemudian, permasalahan utama dalam akuntansi internasional ini meliputi perbedaan standar akuntansi, mata uang, regulasi, serta tingkat pengungkapan laporan keuangan yang menyulitkan dalam membandingkan laporan keuangan antar negara. Di mana penentu perbedaan nasional dalam akuntansi internasional itu dapat meliputi tingkat perkembangan ekonomi, kompleksitas bisnis, sistem politik, budaya, serta hukum dan perpajakan yang berlaku di masing-masing negara. Di mana harmonisasi standar akuntansi internasional merupakan upaya untuk mengurangi perbedaan praktik akuntansi tersebut guna meningkatkan keterbandingan dan kualitas laporan keuangan tanpa menghilangkan karakteristik nasionalnya. Harmonisasi akuntansi internasional juga didukung oleh berbagai lembaga internasional seperti IASB, IFAC melalui penerapan standar akuntansi internasional yaitu IAS dan IFRS sebagai standar yang berlaku secara global. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih.